Alhamdulillah merindu jawaban sunnah. Komandan Judatul Dakwah Doa dan Sholawat yang dipimpin oleh guru mulia kita Ustaz Lahjani As'ad telah mengobati hidup kita bersama. Telah lebih 50 hari berlalu kita tinggal memasuki Ramadan, kita tinggal berselawat. Hari ini kita kembali berselawat mengumandangkan asma Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita tes sekali lagi suara jemaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Baik, rangkaian acara berikutnya mari kita ikuti bersama-sama tausiah yang telah kali ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Miftahul Ulum SHI. Kepada beliau akan saya hormat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana ulumul ulama ar-rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasikha dinahu adyanal kufurati wat talihin. وعلى آله وصحبه ومن يتمسك شريعته صالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فضيلة المحترم الداعي إلى الله مدير المعهد سلطان محمد القدري الحبيب السيد الشريف محمد إسكندر القدري متعنا الله بطول حياته الشريفة. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudirul Majlis MTS Ashabul Maimanah yang saya muliakan, akhi fillah ad-da'i ila Allah Al-Ustaz Lahjani As'ad. Saya nengok pakai tanjak macam nak berkahwin lagi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin, senantiasa dalam lindungan Allah, dijadikan ustaz yang mampu membawa majlis salawat di Kalimantan Barat, mampu menggema di seluruh penjuru Kalimantan Barat, amin ya rabbal alamin. Fadilatul Ustaz Muhammad Sinwani, beliau ini adalah sama leting dengan saya waktu mondok dulu, termasuk akhi fillah Al-Habib Muhammad Iskandar. Ustaz Sinwani satu kamar dengan saya, dia di ranjang atas, saya di ranjang bawah. Kalau dia kentut memang kena ke saya, kalau saya yang buang angin tak kena ke dia. Tapi alhamdulillah malam hari ini beliau bisa hadir memenuhi undangan Ashabul Yamin dan Majlis Ta'lim Ashabul Maimanah. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan para orang tua kami di sini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Rata-rata mukanya saya kenal.
Ada yang saya kenal dan ada yang tak saya kenal. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kenal dengan saya, walaupun saya tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Setelah sayang jatuh cinta. Setelah jatuh cinta kawin lagi. Tuh ceritanya. Bapak Ibu, jamaah ashabul yamin, jamaah ashabul maimanah, malam ini menjadi kebahagiaan bagi saya. Tempat pelaksanaan di tempat saya, dan saya langsung jadi penceramahnya. Udah dipastikan gratis ceramahnya. Masya Allah, Ustazah Zami ini dari muda berkawan dengan saya, sampai dah tua pun tetap nampak muda. Dan mudah-mudahan acara pada malam hari ini akan mendatangkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya nengok ibu-ibu ni, karena saya tak mungkin menoleh ke belakang, karena kami menghadap ibu-ibu, bapak-bapak di depan ni. Saya merasakan ibu-ibu ni jamaah haji. Kenapa saya katakan jamaah haji? Pakaian ihram kaum ibu-ibu ni seperti yang ibu pakai, pakaian ihram. Kalau bapak-bapak, pakaian ini bukan pakaian ihram. Tapi saya doakan mudah-mudahan semua sampai ke tanah suci Makkah. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, anugerahkan kami untuk berziarah ke Makkah dan Madinah setiap tahun. Aminkan sekali lagi. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, sampaikan kami untuk ziarah ke Makkah, untuk ziarah ke Madinah, dan berziarah kepada Nabi kami Muhammad fi kulli sana, setiap tahun. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa umrah sama-sama, amin. Mudah-mudahan Ustazah Zami membimbing, Habib Iskandar langsung membimbing, dan insya Allah saya pun insya Allah membimbing, amin. Ini bukan promosi ini. Kebetulan saya punya travel, dan saya orang Pontianak. Saya buka travel dah hampir 15 tahun. Saya langsung bawa jamaah, saya langsung membimbing jamaah. Apa-apa terjadi, bahkan pernah jamaah yang saya bawa meninggal 3 hari 3 malam saya ngurus sampai ke pemakaman, sampai disolatkan oleh Imam Al-Haramain, Imam Masjidil Haram, Abdurrahman Sudais. Waktu itu langsung disolatkan jenazahnya. Saya bawa langsung ke pemakaman. Dalam hati saya, ya Allah, atamanna an amuta fi hadzal makan. Ya Rabb, saya selalu berangan-angan untuk meninggal di tanah haram ini, ya Allah, untuk meninggal di Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu doa saya. Tapi alhamdulillah masih panjang. Ada orang yang tiap tahun pergi haji, tiap tahun pergi umrah, bahkan mereka berangan-angan nak meninggal di sana. Rupanya mati-mati. Kenapa? Itu anugerah Allah, bukan keinginan kita. Kalau kita ingin langsung dikabulkan, insyaAllah. Habib Iskandar pun berangan-angan seperti itu, Bibir. Pingin meninggal di Madinah, makamnya Nabi Muhammad, yang kita bacakan salawatnya pada malam hari ini. Bayangkan salawat 40 ini kita baca dengan nada yang asyik, kemudian bacaan yang kita hayati. Itu tujuannya apa? Untuk sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita membaca salawat, kalaulah kita membaca salawat dan menjadi amalan kita, pada saat kita nanti sampai ke tanah suci Mekah, sampai ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah, baru kita tahu betapa luar biasanya rasa hati dan kerinduan yang selama ini kita rasakan. Saya doakan semoga semua sampai ke tanah suci Mekah.
Yang udah sampai mudah-mudahan dipanggil lagi. Yang belum sampai mudah-mudahan tahun ini, tahun depan, kalau bisa bulan depan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Saya kalau bicara salawat ini teringat dengan satu kisah. Kisah yang terjadi pada zaman kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani di Turki. Ibu bapak barangkali pernah mendengar seorang sultan yang bernama Sultan Hamid II. Beliau adalah raja kerajaan Utsman Turki. Bapak ibu bayangkan, ini kita mau berbicara tentang khasiat salawat kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika Sultan didatangi oleh Asprina, asisten pribadinya. Pasha panggilannya. Datang Pasha kepada Sultan. Ya Sultan, hamba mendapatkan surat. Hamba mendapatkan surat yang tertuju untuk Sultan Hamid yang mulia. Apa surat itu? Surat itu isinya, wahai Sultan, bahwasanya Sultan punya hutang duit kepada rakyat. Sultan punya hutang. Apa kata Sultan? Hutang apa aku? Kalau Sultan dibilang berhutang waktu itu menguasai kerajaan Ottoman. Kemudian apa kata Sultan? Terus surat itu bagaimana? Surat itu sudah saya baca, kemudian saya sudah panggil seorang tersebut. Saya panggil nama orang tersebut, namanya Faisal. Namanya Faisal. Rupanya Faisal ini seorang pebisnis, seorang saudagar, seorang bisnismen. Tapi waktu itu bisnisnya hancur Habib. Bisnisnya hancur dan dia bangkrut. Begitu bangkrut Bapak Ibu, apa yang terjadi? Si Faisal ini setiap malam sebelum tidur dia baca salawat kepada Nabi Muhammad. Dia baca salawat kepada Rasulullah. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia menangis bermunajat, minta tolong kepada Allah dan minta tolong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, beri syafaatmu, berikan pertolonganmu kepada umatmu ini ya Rasulullah. Namanya Faisal. Kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah. Ya Rabb, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Dengan air mata yang menetes, yang mengalir, menangis di tengah malam. Setelah itu dia pun tidur. Suatu ketika dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Pasha ditanya oleh Sultan Hamid, "Ya Pasha, di mana yang namanya Faisal tadi?" "Ada ya Sultan, dia di depan pintu. Dia tidak mau pulang, padahal kami sudah kasih uang. Dia bilang dia mau menagih hutang kepada Sultan." Sultan pada saat itu katanya berhutang duit banyak kepada dia. Akhirnya apa Bapak Ibu? Apa kata Sultan Hamid? "Pasha, perintahkan dia masuk menghadap." Masya Allah, dipanggilnya sang Faisal. "Faisal, masuk." Begitu masuk di hadapan Sultan Hamid II, Sultan Hamid II kerajaan Turki ini kemudian bertanya Pasha kepada si Faisal, "Wahai Faisal, apa yang akan engkau sampaikan kepada Sultan? Apa yang akan engkau sampaikan kepada Sultan?" Apa kata si Faisal tadi? "Wahai Sultan, aku datang ke sini ingin menagih hutang kepadamu." Menagih hutang kepadamu, hutang duit wahai Sultan, hutang emas wahai Sultan. Apa kata Sultan? "Kok bisa? Kapan aku berhutang kepadamu?" "Tadi malam wahai Sultan, aku setelah baca salawat, kemudian aku setelah berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sholat sunnah kulakukan, kemudian aku tidur dan aku bertemu didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad." Nabi Muhammad datang kepadaku seraya berkata, "Wahai Faisal, kau banyak hutang." "Ya ya Rasulullah, aku banyak hutang, aku bangkrut ya Rasulullah." "Engkau datang kepada Sultan Hamid, engkau datang kepada Sultan Hamid, engkau minta aja apa yang kau minta dan sampaikan salamku
salamku kepadanya. Dan apa kata Nabi Muhammad? Sampaikan kepada Hamidku bahwasannya pada malam kemarin dia lupa bersalawat kepadaku. Dia lupa bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Wahai anakku, sebutkan lagi apa yang kau dapatkan dari Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Hamidku, sampaikan salam kepada Hamidku, Sultan Hamid. Sampaikan salam kepada dia. Pun ambil laci, kemudian dia ambil emas 1 kantung, bukan duit apa namanya, duit kecil. Ini emas diberikan di 1 kantung. Ambil nih nak. Begitu dia ambil, apa kata Sultan Hamid? Apa yang dikatakan Nabi kepada Munah? Sebutkan lagi. Hamidku, katanya, aku sampaikan kepadamu wahai Sultan bahwasanya Nabi Muhammad menyebut namamu. Sampaikan kepada Hamid, kepada Sultan Hamid. Keluarkan lagi duit, dia ambil lagi laci, dia berikan lagi kepada Faisal tersebut. Kemudian sampai Faisal ditanya lagi Sultan. Apa kata Sultan? Apa yang diucapkan Nabi kepadamu? Hanya nak mendengarkan Hamidku. Keluarkan lagi duit dalam laci, bukan duit biasa, duit emas Bapak Ibu. Kemudian 4 kali diberikan duit kepada si Faisal. Maka Pasha, asisten pribadi, yang marah, tidakkah cukup engkau untuk bayar hutang? Wahai Faisal, apa kata Faisal? Sudah cukup, aku akan bereskan semua hutang piutangku. Pada saat itu apa kata Sultan? Pergilah engkau Faisal. Assalamualaikum. Begitu assalamualaikum, Faisal sudah tutup pintu. Kemudian si Pasha tadi bertanya kepada Sultan, wahai Sultan, wahai tuanku, hampir habis harta tuanku dalam laci tersebut. Andai kata tuanku kasihkan lagi kepada Faisal yang tadi datang kepada kita. Apa kata Sultan? Apa yang kau ucapkan wahai Pasha? Wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah, kata Pasha, jangankan emas, jabatan istana yang aku miliki, kalau dipinta oleh Faisal tadi akan aku berikan kepadanya. Menangis sang Pasha tadi. Kenapa wahai Sultan sampai sebegitunya engkau? Apa kata Sultan? Tadi malam wahai Pasha, aku bekerja semalaman. Di atas meja kerjaku aku sampai tertidur wahai Pasha, sehingga aku lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Aku lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ibu bayangkan, hanya lupa bersalawat 1 hari ya, seorang Sultan Hamid. Apa kata si Sultan? Aku lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad karena aku disibukkan dengan kerja, membuatku sampai seperti ini didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi, tapi melalui Faisal. Apa kata Sultan Hamid? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Betapa berdosanya aku sampai lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bu, Bapak bayangkan, hanya lupa salawat 1 malamnya. Seorang sultan yang dicintai Allah langsung ditegur Nabi Muhammad melalui rakyatnya. Yang kita, kata Ustaz siapa tadi? Dah 50 hari kita tak bersalawat. Bukan berarti tak ada pertemuan lalu tak ada pegang buku salawat 40 ni. Dia mah kita tetap baca salawat. Betul tak? Benar tak ni? Benar tak tu? Oh salah Zami, benar tak tu? Beda kalau kita baca salawat ramai-ramai ni, semangat, betul tak? Kalau seorang mulai ni lah. Mudah-mudahan salawat kita di rumah tetap jalan. Amin. Kenapa? Ini amalan ulama-ulama soleh, amalan orang-orang yang dekat dengan Allah. Saya tengok Ustaz Nazami tadi itu hafal bacaan salawat 40 ni. Ya Allah, ini yang membuat orang tunduk dengan diri. Maksudnya kaum Hawa. Ya, subhanallah.
ini adalah amal orang soleh. Bapak Ibu baca salawat ini, yakin semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Dan semua kita yang kumpul di sini, insya Allah yang mengamalkan salawat arba'in ini, mudah-mudahan semua dipanggil Allah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Seorang sultan yang mempunyai jabatan, yang mempunyai kedudukan, istana megah, semua yang dimiliki, tak ada yang tak dimiliki, emas, intan, berlian, tapi masih tak pernah tinggal salawat kepada Nabi Muhammad. Hanya sekali tak bersalawat waktu malam, ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, mari kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Amalkan dan jadikan ini sebagai amalan kita dalam keseharian kita. Kalau bisa nanti balik ibu-ibu yang sudah lama ikut majlis Ashabul Maimanah, udah ikut kemana-mana, keliling Kelanda, pergi kemana-mana, semuanya seperti ini, ramai, penuh, motor padat, ibu-ibunya padat, dengan macam-macam gaya, dengan macam-macam bentuk, dengan wajah yang bermacam-macam. Tidak ada yang sama wajah kita ni, wajah yang macam-macam. Tapi jangan sampai begitu selesai salawat ini balik lupa lagi kita baca salawat. Nak tidur baca ini, insya-Allah. Begitu tidur mudah-mudahan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kan ada orang yang kenapa Ustaz, saya ni salawat tiap malam, saya salawat rajin ke mana-mana. Tujuannya apa lo? Ikut pengajian ke mana-mana, salawat ke mana-mana. Ngapalah saya susah nak ketemu dengan Nabi Muhammad, susah nak bermimpi dengan Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah itu bisa datang dalam keadaan yaqadatan wa manama, dalam keadaan terang-terangan. Bisa kita ketemu Nabi Muhammad langsung serta-merta. Tidak sedikit para aslafun saleh, orang-orang soleh kita pada saat sampai di Madinah disambut Nabi Muhammad. Kemudian kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan mimpi. Nampalah saya ini kau salawat terus, tapi mimpi malah kena kejaran tu lah. Ya, apa yang menjadi permasalahan? Barangkali salawat kita hanya untuk sesuatu yang tak ada manfaat. Kalau salawat kita yang kita baca malam hari ini tujuannya kerinduan kepada Nabi Muhammad, rindu ingin bertemu Nabi Muhammad, ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, ingin melihat wajah Nabi Muhammad, ingin langsung melihat dan menyaksikan wajah indahnya Nabi Muhammad, abyadul laun musyarrafan bihamrah, wajah Nabi yang luar biasa indahnya. Saya yakin kita semua ingin bertemu Nabi Muhammad, betul tidak? Ingin melihat Nabi Muhammad, setidak-tidaknya tak bertemu di dunia, nanti di hari akhirat, hari kiamat, Rasulullah memanggil kita, Rasulullah menuntun kita, Rasulullah langsung mengatakan, haulai ummati, mereka itu adalah umatku, kata Nabi. Ya, jangan sampai nanti kita masuk kategori mereka bukan umatku, kata Nabi. Tapi saya yakin dengan salawat 40 ini, dengan majlis ta'lim Ashabul Maimanah, insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak semua, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali saya tak bisa panjang lebar, cukup sampai di sini. Dan terpenting adalah ucapan jazakumullah khairal jazak Ustaz Lazami dan ashab, kawan-kawan yang telah mempercayakan tempat ini, Cafe Green Asana ini dijadikan tempat kegiatan salawat daripada Majlis Ashabul Yamin dan Majlis Ashabul Maimanah. Alhamdulillah Habib, mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah, tempat ini menjadi berkah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Andai kata dalam penyampaian saya ada kata-kata menyinggung perasaan, saya mohon maaf dan tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita hadir bersama tausiah yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan dapat menambah hasanah keilmuan kita semua dan dapat juga kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sebelum kita ikuti penutup dengan doa, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah atas izin Allah, infak dari jamaah total dimulai dari 12 Maret kita umumkan untuk donasi, dan sampai sekarang total donasi yang terkumpul 25.715.000 rupiah. Untuk hari ini tak usah nambah Bu, hari ini kita libur. Hari ini libur baru. Baik, besok libur. Hari ini libur. Saya tak apa, mohon maaf. Hari ini libur dulu. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan terbaik. Allah jadikan harta-harta kita berkah, dan mudah-mudahan berkah berlimpah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk rincian laporannya besok di pertemuan besok, insya Allah besok Sabtu tanggal 4 April kita akan kembali berselawat 40 di rumah Bapak Ishak Abdullah SPD dan Ibu Syarifah Farida Al-Kadri, Jalan Tanjung Raya 2, Gang Saigon Utama. Jalan Tanjung Raya 2, Gang Saigon Utama, atau samping sekolah terpadu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan berikan kesempatan sehingga bisa hadir kembali malam besok. Selanjutnya masih ada satu hadiah dagangan kita waktu pada saat penutupan belum selesai atau belum habis, yakni kurma. Kami persilakan Bapak Ibu nanti yang mau beli kurma masih ada, karena lebaran udah habis, bulan puasa pun udah habis, tapi makan kurma masih nyaman, jadi turun harga. Harga jadi 20.000 rupiah. Tapi yang mau bayar lebih silakan. Alhamdulillah jadi numpak ya. Jadi harga dasarnya 27, kami turunkan 20.000. Mudah-mudahan hari ini atau besok habis dibeli semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk keberkahan majelis kita pada malam hari ini, kami mohon untuk memimpin doa. Untuk doa penutup kami minta kepada beliau Ustaz Muhammad Sinwani MPD. Pada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم باركنا في مجلسنا هذا برحمتك يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم باركنا في مجلسنا هذا برحمتك يا رب الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. Alhamdulillah, demikian seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Selanjutnya halal bihalal. Halal bihalal itu saling salam-salaman kiri kanan depan belakang, ibu-ibu sama ibu-ibu, yang bapak-bapak sama bapak-bapak. Nanti kami mohon yang berada di depan ustaz-ustaz untuk berdiri, nanti mutar yang di